Hai semua, aku Anin dan pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang Spanning Tree Protocol. Selamat menonton. Oke, jadi kita sudah sampai ke materi 10 yaitu mengenai Spanning Tree Protocol. Nah, untuk gambar yang pertama ini saya akan jelaskan lebih dulu. Jadi di sini itu ada switch yang terhubung melalui FA0/1. Nah, misal kabel ini putus, terus ada kabel interface lain. Misal dua dari kabel ini itu menyala nih. Ada FA01 dan FA02 itu dua-duanya menyala. Maka paket yang akan terkirim itu akan muter-muter atau yang biasa disebut dengan looping. Nah, looping sendiri itu akan berhenti ketika salah satu switchnya itu ngehang. Nah, untuk menghindari hal tersebut kita bisa memblokir salah satunya. Untuk menentukan port mana yang mau diblokir itu ada teorinya. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah memiliki gambar dari decimal system dan hexadecimal system atau yang bisa disebut juga dengan sistem bilangan desimal dan hexadesimal. Jadi bilangan desimal itu bilangan yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 10 angka dari 0 sampai 9. Nah, sedangkan yang hexadesimal itu adalah angka yang terdiri dari 0 sampai 9 dan juga huruf yang memiliki arti. Misalkan huruf A itu menandakan 10, B itu 11 dan seterusnya. Nah, untuk mencari port mana yang harus diblokir, kita harus mencari root bridge-nya. Cara menentukan root bridge-nya itu kita harus mencari bridge IP-nya lebih dulu. Cara untuk mencari bridge IP-nya itu ada dua cara. Yang pertama itu priority, yang kedua itu MAC address terkecil. Nah, misal di sini itu ada switch AA, switch BB, dan switch CC. Nah, otomatis kan switch A itu memiliki MAC address yang berawal dari 10, switch BB itu berawalan dari 11, dan switch CC itu berawalan dari 12. Maka kita akan menggunakan MAC address terkecil, yaitu yang AA. Nah, karena dia itu memiliki MAC address yang terkecil, dia otomatis menjadi yang namanya designated port. Nah, kan tinggal dua nih. Nah, yang dua itu dinamakan root bridge, di mana di salah satunya itu akan ada port yang menuju ke designated port. Nah, untuk port yang menuju ke designated port atau yang ke bagian sini, itu adalah FA0/1 di bagian switch yang CC, dan FA0/1 juga di bagian switch yang BB. Otomatis di bagian sini dan sini itu dinamakan, yang di bagian sini dan sini itu dinamakan root ports. Nah, kan tinggal dua interface nih yang tersisa, yaitu FA0/2 di CC dan FA0/2 di BB. Nah, di antara dua interface ini, kita cari yang switchnya MAC address-nya itu paling kecil. Nah, dalam kasus ini yang MAC address-nya paling kecil kan ada di BB nih, yaitu berawalan dari 11. Maka yang diblokir itu yang CC atau yang berawalan dari 12. Nah, si CC ini akan dinamakan dengan alternatif port. Nah, langsung saja kita praktekkan di Cisco-nya. Di sini saya sudah menyiapkan satu topologi dan saya juga sudah mengecek untuk MAC address-nya. Nah, cara untuk mengecek MAC address itu kalian bisa buka switch, kemudian kalian masuk ke N, terus masuk ke conf. Nah, untuk perintah melihat MAC address kalian bisa do show interface VLAN 1 atau VLAN defaultnya. Nah, di sini bisa kalian lihat di bagian sini nih. Ini itu MAC address-nya. Nah, kalian bisa taruh log di atasnya biar lebih mudah untuk menentukan MAC address-nya, untuk melihatnya. Nah, cara pertama untuk menentukannya kan kita harus mencari MAC address yang paling kecil nih. Kita cari untuk MAC address yang paling kecil. Untuk yang MAC address pertama itu diawali dengan 001. Kemudian yang ini itu 000, yang ini juga 000. Otomatis dia itu bukan yang paling kecil. Jadi tinggal dua nih yang tersisa untuk kandidat yang paling kecil. Di sini angkanya itu sama 000D, 000D, BD yang berbeda itu di bagian 6, di sini 6, di sini 1. Maka otomatis yang paling kecil itu adalah switch 3 karena dia setelah angka yang sama dia itu ada angka 1. Nah, untuk yang paling kecil itu dia dikasih nama root port. Di sini saya sudah masukkan tulisan untuk root portnya. Kemudian untuk kedua port dari root port ini kita bisa kasih nama designated port. Designated port. Yang sebelah sini juga. Nah, di sini kan tinggal dua switch nih. Kita cari dari dua switch ini akan ada interface terdekat yang menuju ke root port. Nah, interface yang terdekat ini kita kasih nama, ini untuk yang ini itu namanya bukan root port, yang ini itu namanya root bridge. Kemudian yang bagian sini yang menuju ke root bridge baru kita kasih nama root port. Root port. Di sini juga root port. Sini kan tinggal dua interface nih, seperti yang tadi sudah saya contohkan di gambar sebelumnya, itu ada dua interface. Nah, untuk switch-nya itu kita carilah yang paling kecil. Di sini tuh yang paling tuh yang ini nih, karena dia itu 000, sedangkan yang ini 001. Untuk yang switch-nya paling kecil, ini kita kasih nama designated port juga. Di sebelah sini, itu namanya designated port. Nah, kemudian kan tinggal satu nih. Nah, yang satu ini dikasih nama alternative port. Alternative port. Jadi alternative port itu port yang otomatis dia itu diblokir. Nah, seperti yang dilihat di gambar ini, dia itu warnanya oranye, jadi dia nggak bisa terkirim nih karena dia terblokir. Kemudian di sini juga saya sudah menonaktifkan untuk tulisan FAF-nya. Caranya kalian bisa ke bagian option, terus preference, terus ke bagian always show. Untuk always show-nya ini kalian hapus dulu centangnya karena itu mungkin bisa mengganggu jaringan kabel karena ketutupan tulisan FAFA. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai COS. Jadi, COS itu sama dengan root port, yaitu rute tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, rute terdekat ini bisa kita lihat dari COS atau bandwidth-nya.
Misal di sini itu untuk kos sendiri itu ada 3. Yang pertama itu 10 MB, di mana 10 MB itu dilambangkan dengan angka 100, kemudian 100 MB itu dilambangkan dengan angka 19, yang terakhir itu ada 1 GB, 1 GB yang dilambangkan dengan angka 4. Nah, masing-masing jalur ini itu kosnya 100 MB. Kita akan tambahkan not 100 MB di setiap jalur. Di sini 100 MB, sini 100 MB, yang ini juga 100 MB. Nah, gimana untuk cara memastikan apakah mereka ini benar-benar 100 MB atau enggak? Kalian bisa lihat di switch-nya nih. Misal di sini saya akan buka switch 2. Kita masuk ke N, conf T, kemudian do show spanning tree. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kosnya itu 19, di mana 19 itu di sini menandakan untuk 100 MB. Jadi benar adanya bahwa di setiap jalur itu ada kos sebanyak 100 MB. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Kita akan konfigurasi misal di sini saya akan konfigurasi pakai yang switch 2 nih. Terus di sini kita akan masuk ke interface FA0/1. Kemudian speed tanda tanya. Nah, di sini itu ada pilihan untuk 10, 100, dan auto. Di sini saya akan memilih yang 10. Kemudian to show spanning tree lagi. Kemudian kita bisa do show spanning tree lagi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa udah berubah jadi 100 nih, atau 100 itu melambangkan untuk yang 10 MB. Lalu kita lanjut untuk cara memanipulasi dari root bridge. Nah, cara untuk memanipulasi root bridge-nya itu kalian bisa ke switch yang diblokir. Di sini saya ke switch 1 yang diblokir. Terus di sini kita ke N, conf T, kemudian spanning tree, VLAN 1 priority. Kemudian tanda tanya. Nah, di sini kita bisa menentukan angkanya itu bebas dari 0 sampai 61.000. Di sini saya akan menggunakan priority 1827 misal. Nah, untuk priority defaultnya itu 32768. Jadi kita harus memakai default yang kurang dari ini. Nah, di sini saya akan menggunakan default yang 2867 yang ini. Kita copy aja. Nah, jadi kita menggunakan yang 28672, terus kita enter. Nah, jadi dia itu sudah menjadi root bridge. Ini kita tunggu, kita percepat aja. Maka root bridge-nya itu dia berubah jadi ke switch 2. Kemudian kita akan kembalikan lagi agar menjadi ini. Kita ke switch yang tadi, switch 1. Nah, di sini kita kembalikan lagi seperti semula dengan perintah spanning tree. Spanning tree priority-nya kita pakai yang default, yaitu 32768. Kemudian saya juga akan membahas mengenai port VLAN spanning tree atau biasa disingkat dengan PVST. Nah, PVST sendiri itu adalah informasi penting dari spanning tree. Kita buka switch 1 lagi. Terus kita tambahin VLAN 2 dan VLAN 3. VLAN 2, VLAN 3. Nah, kalau udah kita do show spanning tree. Nah, di sini itu ada informasi penting untuk VLAN 1. Nah, terus kita akan mencoba untuk menerangkan semua switch-nya nih. Kita ke switch yang kita ke sini, masih di sini. Terus nah, langsung saja kita ke interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Nah, kalau udah kita lakuin di semua switch nih. Untuk videonya saya percepat aja. Nah, kalau udah diterangkan semua, kita ke switch yang root bridge. Terus di switch yang ini juga kita tambahin untuk VLAN 2 dan VLAN 3. VLAN 2, VLAN 3. Sorry, ini VLAN 3 tulisannya salah. Oh ya, ini juga kurang spasi. Nah, kalau udah kita bisa do show spanning tree. Spanning tree. Nah, di sini udah ada informasi dari VLAN 1, VLAN 2. Nah, ini kalau ada more kita bisa spasi. Ada juga informasi VLAN 3. Lalu kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu untuk cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN. Nah, di sini kita singkirin semua nih tulisan-tulisannya. Kemudian di sini saya akan menambahkan 2 PC di switch 1 dan switch 3. Kita tambahin PC di sini sama di sini. Terus di sini sama di sini. Untuk namanya ini saya ganti jadi switch 1 sampai switch 4.
sorry, untuk namanya itu PC 1 sampai PC 4. Ini PC 1, PC 2, PC 3, yang ini yang terakhir itu PC 4. PC 4. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan area nih. Di sini kita pakai yang fill color. Terus kita akan memilih, saya mau milih warna merah. Nah, ini untuk yang PC 1 dan PC 3 itu kita kasih warna merah. Ini warna merah. Terus kita cari warna lagi. Untuk PC yang 2 sama PC ini itu kita kasih warna biru. Ini saya kasih warna biru. Ini saya pindahin dikit biar rapi. Nah, kalau udah kita tambahin note untuk yang PC 1 dan 3, yang warna merah itu VLAN 2, kemudian yang warna biru itu VLAN 3. Kasih nama nih, sininya ini VLAN 2. Di sini juga VLAN 2. Ini VLAN 3. Di sini juga VLAN 3. VLAN 3. Nah, kemudian saya akan memberikan VLAN 2 dan VLAN 3 di switch 2 karena tadi belum. Kita kasih VLAN 2 sama VLAN 3. Nah, buat cek apakah udah ada VLAN-nya apa belum itu bisa do show spanning tree. Nah, ini udah ada VLAN 2 dan 3. Nah, di sini saya juga akan mengecek yang switch satunya itu apakah udah ada VLAN 2 sama 3-nya apa belum. Do show VLAN, do show spanning tree. Nah, ini udah ada VLAN 1 sampai 3. Nah, di sini saya akan membuat, jadi nantinya kalau VLAN 2 itu mau saling berkomunikasi, dia itu harus lewat switch 2. Jadi dia muter ke sini, terus ke sini. Nah, tapi kalau VLAN 3 dan VLAN 4 mau berkomunikasi, mereka itu langsung lewat sini atau lurus aja. Nah, karena switch 1 itu tadi diblokir, jadi kita akan membuatnya itu menjadi root bridge. Si VLAN 1 ini jadi root bridge. Kemudian kita buka untuk VLAN satunya. Kemudian kita buka untuk switch satunya. Di sini kita ketikkan perintah spanning tree protokol VLAN 2 priority. Untuk priority-nya itu misal di sini 1 2 3 1. Nah, di sini untuk priority-nya itu saya akan pilih pakai yang 24567 karena sebenarnya itu bebas sih, yang penting itu lebih kecil dari default. Bisa kita copy langsung aja. Nah, di sini kita pastekan. Nah, di situ kita bisa do show spanning tree. Ini di sini ada tulisan this bridge is the root. Jadi kedua portnya itu menjadi designated port. Untuk kedua port yang ini itu namanya kita ganti jadi designated port. Jadi ini designated port. Yang di sini juga designated port. Terus kita buka lagi switchnya. Nah, dari masing-masing switch ini untuk menuju ke designated port itu lewat yang namanya root port. Nah, ini itu lewatnya sini. Itu untuk menuju ke designated port lewatnya sini. Terus yang bagian sini juga dia lewatnya sini. Nah, di antara keduanya ini cari yang paling kecil. Untuk yang paling kecil subnet masknya itu yang sebelah sini. Jadi ini namanya di sini designated port. Kemudian yang sebelah sini berarti alternative port. Nah, setelah itu saya akan memasang IP di semua PC-nya. Di PC 1 itu IP-nya PC 1 IP-nya 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya 255. Subnet masknya 255.255.255.0. Ini untuk IP-nya saya copy aja biar gampang. Kemudian untuk PC 2 itu IP-nya 10.2. 10.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk yang PC 3 itu 10.3. 10.3. Ini juga 255.255.255. Ini kebanyakan 0. Terus untuk yang PC 4 itu 10.4. Config ke desktop. Terus IP configuration. Di sini IP-nya 10.4. Terus subnet masknya itu 2. Ini saya hapus aja dulu 255.255.55.0. Nah, kemudian kita akan melakukan simulation. Kita ke bagian simulation.
Terus di sini kita kirim paket dari PC 2 ke PC 4. Berarti dia kirim paket untuk yang VLAN 3. Kita kirim dari sini ke sini. Nah, di sini dia mengirim dulu ke switch, terus dari switch dia akan lewat langsung dari yang ini. Lewat langsung ke sini. Jadi dia lewatnya itu cuma lurus aja. Kemudian kita ke real time lagi. Kan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat STP 2 switch. Nah, di sini saya sudah membuat topologi baru. Ada 2 switch dan ada PC 0 dan PC 1. Nah, di sini saya akan menerangkan untuk kedua switchnya. Kita bisa ke CLI, terus ke N, T, interface FA0/1 sampai 2. Karena ini dia pakainya interface 01 sampai 2. Oh ya, ini kurang tulisan range, interface range FA01 sampai 2, terus switch port mode terang. Habis itu kita ke yang switch satunya. Kita ke CLI, terus N, T, interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Jadi ada 2 interface, di mana salah satunya itu akan dijadikan sebagai cadangan. Nah, di sini saya akan membuka untuk yang switch 1. Kemudian kita isi dulu. Terus ketikkan do show interface VLAN 1. Nah, di sini bisa kita lihat MAC address-nya itu kita bisa copy. Terus kita taruh di node. Ini untuk MAC address-nya. Terus yang switch 2 juga. Kita buka switch-nya, terus kita cek untuk MAC address-nya do show interface VLAN 1. Kita copy. Kemudian pastekan di sini. Nah, kalau udah kita tentukan nih yang paling kecil yang mana. Nah, karena ini itu 003, yang ini 000, jadi yang paling kecil itu yang switch 2. Nah, untuk yang paling kecil itu kita kasih tulisan root bridge. Di sini kita kasih tulisan root bridge. Nah, setelah itu kita pergi ke yang switch yang bukan switch bridge. Kita buka yang switch 1. Nah, terus di sini kita ketikkan perintah spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Oh ya, ini kurang R, spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, di sini itu ada 2 jenis, yaitu priority dan juga root. Nah, priority itu menggunakan angka yang sudah ditentukan, kalau root itu enggak. Nah, di sini saya akan menggunakan yang root. Kemudian di root juga saya akan kasih tanda tanya. Nah, di dalam root ini juga ada 2 jenis, yaitu primary dan secondary. Apa sih primary dan secondary itu? Jadi primary itu menjadikan switch kita itu sebagai root bridge. Kalau secondary itu root kita sebagai non root bridge. Karena kita akan memindah root bridge-nya di switch 1, jadi kita di sini menggunakan yang primary. Kita bisa ketikkan primary. Nah, kalau udah kita bisa tunggu nih sampai hijau, atau kita bisa cepetin. Nah, ini sudah pindah, berarti dia root bridge-nya itu sudah pindah ke switch 1. Nah, karena ini yang diblokir, jadi otomatis di sini itu alternate root-nya. Alternate root. Nah, ini alternate root-nya kan dia ada di yang FA0/2 nih, yang bawah. Nah, di sini saya juga bisa mengganti nih, agar alternate root-nya itu pindah ke yang bagian atas, atau yang FA0/1. Nah, caranya, itu kita bisa ke switch yang ini, switch 2. Terus kita masuk ke interface yang FA0/1. A0/1. Kemudian speed-nya kita ganti jadi 10. Kemudian do show span. Nah, ini untuk yang FA0/1 itu cost-nya udah berubah jadi 100. Nah, di sini kita lihat aja, kita tunggu sampai hijau. Nah, ini untuk yang warna hijau udah berubah ke yang 0/2. Terus kita juga akan membahas tentang STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router, itu kan jadinya warna oranye. Nah, untuk proses menjadi warna hijau, itu ada tahapannya. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama itu ada listening. Nah, jadi listening itu cara menandakannya ketika STP-nya itu looping atau tidak. Nah, biasanya untuk proses listening itu memerlukan waktu sekitar 15 detik. Nah, untuk mempercepat waktu itu, kita bisa klik yang tanda ini nih. Nah, ini. Yang kedua itu ada learning. Nah, untuk learning sendiri itu sama, memerlukan waktu 15 menit. Kemudian untuk proses selanjutnya itu forwarding. Nah, untuk forwarding itu, cara melihatnya itu kita bisa ke switch. Misal di sini saya mau ke switch 1. Terus saya mau melihat forwardingnya nih. Di sini, enggak, kita ke switch 2 aja. Nah, cara melihat forwarding itu di sini nih. Di sini ada tulisan FWD dan LSN. Jadi FWD itu forwarding dan LSN itu listening. Nah, misal kita hapus port yang dari switch 1 ke PC 1. Maksudnya kita hapus dari switch 2 ke PC 2. Misal ini kita hapus ya. Terus kita sambungin lagi nih. Kita sambungin lagi. Nah, kalau baru disambungkan dia masih oranye nih. Terus kita ulang lagi perintah yang tadi. Maka untuk yang
FA0/3 itu dia statusnya masih listening karena masih orange. Nah, kalau kita cepetin, nah ini sampai warna hijau, terus kita do show span lagi, do show span, maka yang FA0/3 atau yang mengarah ke PC 1 itu dia berubah menjadi forwarding. Nah, jadi intinya kalau warna oranye itu dia masih listening, nah kalau warnanya hijau itu berarti dia udah forwarding. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, bota um sorriso na bota.